Shalom, damai di hatiku. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Jonathan F. Lupulalang pada hari Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca dan menyampaikan firman. Dan para pendengar yang akan mendengarkan firman Allah ini, Tuhan mengurapinya. Dan urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk kami meyakini firman Allah dan melakukannya. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 14 ayat yang ke-8 yang berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Demikian firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini adalah kematian adalah garis batas terakhir dari segalanya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Horatius, seorang teolog yang luar biasa, mengatakan bahwa kita menuju garis akhir yang sama, yaitu kematian. Menurutnya, kematian mengandung beberapa unsur atau ada 3 unsur dan merupakan pendidikan. Unsur yang pertama, kematian mengajar manusia untuk tidak jatuh dalam sikap yang sombong. Apa yang dimiliki saat ini seperti kekayaan, kepandaian, dan kekuasaan tidak akan dibawa serta apabila kematian datang atau menjemput kita. Jadi kalau kita mati tidak kita bawa itu. Ya, tidak kita bawa kekayaan, kepandaian, dan kekuasaan. Nah, dalam hal ini perbedaan antara yang kaya dan miskin, yang pandai dan yang bodoh, yang berkuasa dan tidak berkuasa dihapus oleh realitas kematian. Hal ini mengungkapkan dalam 2 kalimat Latin yang disebut omnia humana brevet et cacuca sunt. Artinya, semua yang manusiawi itu pendek dan akan lenyap atau akan mati. Yang kedua, debemur morti nos nostrague, artinya kita harus mati, itulah kita. Jadi kita pasti akan dipanggil Tuhan untuk mati. Tinggal tergantung. Kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Kristus, maka kita akan pergi ke surga. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, maka Alkitab bilang kita menuju ke neraka yang kekal. Yang kedua, kematian mengajar manusia untuk mengisi aktivitas keseharian dengan perbuatan-perbuatan yang baik atau perbuatan-perbuatan yang terpuji, seperti menegakkan kebenaran, mewujud nyatakan kasih kepada sesama manusia, dan memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan bertindak jujur, dan sebagainya. Nah, hal ini yang harus kita lakukan. Mengapa? Karena hiduplah ini sangat singkat dan sangat pendek. Yang ketiga, kematian mendidik manusia untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap sesama manusia. Terhadap dirinya sendiri, ia perlu menjadi manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Sedangkan terhadap sesamanya, dia perlu mengembangkan sikap yang solider, sikap yang bergaul dengan siapa saja, yang bergaul dengan orang-orang yang mau bergaul. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, menurut Marcus Aurelius, dia berkata begini, bertindak, berbicara, dan berpikirlah seolah-olah kamu sedang meninggalkan kehidupan ini. Jadi kita harus berpikir bahwa besok atau hari ini kita akan dipanggil oleh Tuhan. Nah, kalau kita berprinsip seperti itu, maka kematian manusia
dapat kita isi dengan hidup yang berkenan kepada Allah dan hidup yang memberkati orang lain dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau bisa dikatakan sebelum kita mati kita harus hidup bermutu, ya, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang berbuat sebaik-baik mungkin untuk kemuliaan Allah bagi kepada orang yang lain. Nah, Eckhart Tolle dia mengatakan ketika kematian disangkal, kehidupan kehilangan kedalamannya. Jadi kematian itu tidak boleh kita sangkal. Karena satu waktu saudara saya akan dipanggil oleh Tuhan untuk mati atau meninggal. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, di balik kematian ada kedalaman. Tidak mungkin memasuki kedalaman kehidupan tanpa menyelami kematian. Kematian mendidik manusia untuk bersahabat erat dengan siapa saja. Kalau orang pergi ke pesta maka dia mesti punya undangan. Tapi kalau orang meninggal, orang mati tidak ada undangan. Semua orang bisa datang untuk melihat akan temannya mati dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, kematian juga mendidik manusia untuk bersahabat erat dengan siapa saja. Dan semua merupakan makhluk yang terbatas dan akan mengalami nasib yang sama, yaitu kematian. Hanya waktunya saja yang berbeda. Jadi hanya waktu saja. Misalnya teman saya kemarin meninggal, ya saya tinggal tunggu waktu aja kapan Tuhan akan memanggilnya. Itulah sebabnya sekali lagi marilah kita berbuat sebaik-baik mungkin bagi kemuliaan Allah. Nah, yang paling penting yaitu kita memberitakan Injil. Memberitakan Injil, sebab Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 15, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu juga diungkapkan Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai dengan 20. Jadi sebelum kita dipanggil Tuhan, marilah kita berikan waktu sebaik-baik mungkin untuk menyampaikan berita Injil kepada setiap orang di dunia ini. Sebab kata firman Allah, kalau kita dipanggil Tuhan, meninggal dunia, dan kita sudah percaya pada Kristus, maka kita akan masuk ke dalam surga yang kekal. Itu yang diungkapkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dengan 3. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Lalu Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan bahwa Allah menyediakan hidup kekal bagi manusia yang bertobat dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penebus dosa. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena manusia memiliki keterbatasan tinggal di dunia ini. Satu waktu, kapan saja, di mana saja, dan setiap manusia akan mengalami kematian. Biarlah kami, Tuhan, mengajar kami, Roh Kudus mengajar kami supaya kami mempersiapkan diri kami untuk menghadapi kematian. Dan orang yang sudah percaya Yesus, maka dia akan masuk surga. Karena dikatakan Roma pasal 14 ayat 8, hidup atau mati kita adalah milik Kristus. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.